ذكروا قصة بعضها قد وقع في بني إسرائيل، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كتب التاريخ فيما حصل في مدينة شبام من حضرموت. جاءوا بقاضي مرة فولوه القضاء، فكان القاضي يأتي إلى محل القضاء كل يوم ليحكم بين الناس، يجلس 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 منتظر ما يجي أحد حتى يجي الظهر ويروح، يرجع العصر ما يجي أحد ويروح. كل يوم يجي يقول ما للناس، ما في مشكلة عند الناس، ما في أحد نزاع بين الناس، ما في أي قضية. فقال له بعضهم إن هؤلاء الناس قد أصلح بينهم القرآن فما يحتاجون حكمك أنت. كيف؟ قال القرآن علمهم فمن عفا وأصلح فأجره، فهم على هذا الحال يعفون عن بعضهم البعض، ما يحتاج يصلون إلى عندك. قال لا حول ولا قوة بالله، يا جماعة يعطونا من بيت المال مرتب ونريد يكون حلال، أنا ما أعمل شيء الآن للإسلام، جالس فجالس يقرأ في القرآن، يقرأ في الحديث، يقرأ في كتبه، ما حد يجي. حتى مرت 14 سنة ما حد دخل عنده. بعد 14 سنة جاءوا اثنين وهم غير منتظر أحد، يقرأ يظن هؤلاء مرين. قال نعم ما لهم؟ قالوا عندنا قضية. قال ها قضية؟ هو متعجب 14 سنة ما حد جاء مجتهد يحكم بالشريعة. قال مرحبا، جلس وأتى بالآداب كلها حق القضاء والحكم، جلسهم سوا ويعدل بينهم ويعدل في النظر بينهم ويسمع. هيا تفضلوا، من صاحب الدعوة؟ هذا يقول أنا. هات الدعوة. ما الدعوة؟ قال أنا اشتريت أرضا من هذا. قال نعم. ثم إني حفرت فيها فوجدت كنزا من ذهب. قال فوجدت عليه آثار تدل على أنه من قبل الإسلام، قديم من الجاهلية. قال طيب. فحملته إليه وقلت يا أخي خذ ذهبك، فرفض وقال أنا قد بعتك الأرض بما فيها وأنا ما اشتريت منه إلا الأرض فقط. تعجب، هذا دعوة. قال الثاني إيش تقول أنت؟ قال أقول نعم أنا قد بعته الأرض بما فيها فهذا حق له، ما يرجع إلى عندي أبدا. عجيب. فماذا فكرت؟ قالوا أنت قاضي وتعرف حكم الشريعة، خذها أنت واصرفه. قال تنجون بأنفسكم وتغرقون القاضي؟ قال أنتم تحبون النجاة والقاضي يغرق. لا. أسألكم في عندك أولاد؟ قال هذا في عندي بنت. في عندك؟ قال عندي ولد. قال خلاص، أولا خمس، هذا ركاز لأنه من أيام الجاهلية، خرجوا الخمس زكاة، 4 أخماس، زوجوا الولد على البنت وأنفقوا عليهم، خلاص هذا الحكم، قوموا. فحكم بينهم بهذا الحكم. الإسلام عمل بالناس هكذا. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengkisahkan kisah ini di zaman Bani Israel, dan kebetulan terjadi juga hal yang sama, yaitu di kota Shibam di Hadramaut. Ketika itu salah seorang qadhi yang ditugaskan oleh pemerintah, hakim yang ditugaskan oleh pemerintah di pengadilan sana, dia bekerja di pengadilan menjadi sebagai hakim agungnya di situ di kota Shibam. Dan dia duduk di situ setiap hari pagi, dia datang, dia duduk di kantornya menunggu permasalahan, perselisihan manusia untuk dilaporkan kepada dia dan dia adili di pengadilan. Tetapi dari pagi sampai zuhur nggak ada yang datang. Kemudian habis asar dia duduk, nggak ada yang datang. Dan begitu setiap hari selama berhari-hari, tidak ada seorang pun yang datang mengajukan perkara antara mereka, perselisihan antara mereka. Maka dia bertanya kepada masyarakat di kota Shibam di Hadramaut tersebut, apakah kalian ini tidak punya urusan, nggak punya masalah, nggak ada perselisihan, nggak ada perkara di antara kalian? Maka mereka menjawab, sesungguhnya masyarakat di sini mereka telah didamaikan oleh satu ayat dari Al-Quran, oleh hukum Allah Ta'ala, satu ayat dari Al-Quran yang berbunyi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah, ditanggung oleh Allah Ta'ala. Maka ayat inilah yang membuat orang damai, akur, nggak mau bikin perkara, nggak mau bikin perselisihan antara mereka. Maka hakim ini, qadhi ini, ya apa yang mau dia buat? Alhamdulillah tidak ada perkara. Tiap hari dia pergi ke kantor, dia tunggu permasalahan perkara nggak ada. Tiap hari di kantornya dia baca Al-Quran, baca Al-Quran, sampai berlalu 14 tahun nggak ada satu perkara pun yang diajukan ke pengadilan. 14 tahun nggak ada satu perkara yang diajukan ke pengadilan, semuanya hidup dalam damai. Setelah 14 tahun dia lagi baca Al-Quran, datang 2 orang mau mengajukan perkara. Akhirnya setelah 14 tahun ada juga perkara. Dia siapkan sudah
dia siapkan pengadilan yang nggak pernah digunakan tersebut, dia atur sesuai dengan adab-adab syariat dalam mengadili, dia dudukkan masing-masing pada tempatnya, kemudian ayo siapa yang mau menuntut? Maka penuntut mengajukan, sesungguhnya saya yang ingin menuntut, saya membeli tanah dari orang ini, katanya. Saya beli tanah dari dia, dan saya dapati ternyata di dalam tanah itu nggak taunya ada harta karun. Harta karun yang demikian berharga, emas, itu setelah saya cek, saya teliti, ini adalah peninggalan jahiliyah. Dan menurut hukum agama Islam, harta karun ini menjadi dari orang yang menghidupkan tanah tersebut, dan dalam hal ini adalah penjual tanah. Saya hanya beli tanah dari dia, bukan beli harta karun. Harta karun milik dia, saya kembalikan kepada dia. Saya balikan kepada dia, ternyata dia menolak. Dia mengatakan, saya udah jual tanah berikut segala macam isinya, harta karun saya tidak mau terima. Dan saya pun juga tidak mau terima. Saya tidak senang dengan sikap ini, saya tidak mau terima. Saya hanya membeli tanah, saya bukan beli harta karun. Harta karun bukan hak saya, haknya dia. Tapi dia tetap tidak mau terima. Maka saya sekarang maju ke pengadilan, saya ajukan perkara. Gimana ini? Saya minta keputusan dari Pak Hakim. Ini menjawab, orang yang dituntut pun bilang, saya tetap tidak mau terima apapun yang terjadi. Saya sudah jual tanah berikut segala macam isinya. Saya tidak mau tahu tentang hal itu. Maka hakim ini mengatakan, jadi bagaimana menurut kalian? Begini saja, kata mereka keduanya. Itu harta, kamu hakim, kamu lebih mengerti tentang keperluan manusia, tentang keperluan umat. Ambil buat kamu, atur semaunya sudah. Dan kita nggak mau ikut campur. Maka hakim ini mengatakan, oh kamu mau selamat sendirian dan membiarkan saya tenggelam? Bilang tidak. Begini kita cari penyelesaiannya. Pertama, ini harta karun 1/5-nya itu kita keluarkan zakatnya. Itu haknya Allah Ta'ala, kita keluarkan zakat. Sisanya, saya tanya, kamu punya anak laki? Iya. Kamu punya anak perempuan? Iya. Anak laki dan perempuanmu itu nikahkan keduanya, dan harta karun ini infakkan kepada mereka.